Selamat datang, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, pemerintah pusat hingga daerah harus memiliki antisipasi dan mitigasi memadai terhadap bencana di wilayahnya masing-masing. Baru saja Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Garda Nasional Bumi dan Bencana Award atau Garnas Buana Award 2022. Apa sebenarnya tujuan dari Garnas Buana Award ini dan apa harapannya terutama bagi daerah-daerah rawan bencana? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Andes Safrizal ZA MSI. Selamat datang Pak Safrizal di Indonesia Forward. Terima kasih, sehat selalu. Sehat Pak. Ya, ini tanggal 20 Desember lalu diadakan Garnas Buana Award begitu ya Pak ya. Apakah dari ajang ini terlihat kesiapan dari setiap daerah dalam mitigasi bencana begitu? Ya. Keuntungan dari Garnas Buana Awards ini karena dilakukan secara hibrid, satu dilakukan pengumpulan evidence secara digital dan melalui penjurian yang dilakukan secara langsung, maka dari pengumpulan bahan secara digital kita berhasil mengumpulkan banyak sekali evidence yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan daerah. Dari evidence yang dimunculkan oleh pemerintahan daerah, kita yakin dan percaya bahwa daerah yang sudah menyelenggarakan standar pelayanan minimal atau dikenal dengan SPM bidang bencana memiliki kesiapan yang lebih ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang belum melakukan standar pelayanan minimal di bidang bencana, dan kita yakin dengan kesiapan, dengan kelengkapan dokumen, kelengkapan kesiapsiagaan, kemudian juga latihan-latihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di lokasi setempat, kita yakin bahwa upaya kita mereduksi potensi korban, potensi kerugian bisa kita tekan karena standar pelayanan bidang bencana yang baru saja kita berikan apresiasi bagi daerah-daerah yang kita nilai kinerjanya berprestasi. Daerah-daerah mana saja Pak yang dinilai paling siap terkait antisipasi dan mitigasi bencana ini? Ya, banyak kategori, ya, setidaknya kita ada 5 kategori yang kita berikan apresiasi, baik itu kategori juara umum, ya, yang merupakan akumulasi semua jenis kategori, kemudian juga kategori daerah yang memiliki kemampuan meningkatkan edukasi literasi masyarakat. Kemudian juga ada kategori siap sigap aksi yang memiliki kemampuan reaksi, saya ulangi, kemampuan aksi melalui kesiapsiagaan maupun reaksi yang mampu melakukan pertolongan penyelamatan dengan cepat di samping penghargaan provinsi. Misalnya untuk juara umum itu terpilih Kota Medan. Kemudian juara keduanya dari Kabupaten Lombok Barat yang baru saja mendapat ujian bencana yang cukup besar beberapa tahun yang lalu, dan juga Kota Ambon. Sementara untuk daerah yang memiliki kategori Garda Siap Sigap Literasi itu Kabupaten Magelang dan Kota Medan. Untuk Garda Siap Sigap Aksi yaitu daerah yang memiliki kesiapsiagaan paling tinggi itu adalah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini memang salah satu daerah yang sering kita jadikan daerah benchmarking bagi daerah-daerah di dalam menyiapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian juga daerah yang memiliki kapasitas tinggi di dalam melakukan respon cepat terhadap pertolongan. Ini Kabupaten Kudus dan Kota Mobagu. Sedangkan untuk tingkat provinsi, yaitu kategorinya disebut dengan Garda Siap Sigap Sakti, ini diberikan kepada tingkat provinsi karena keberhasilannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi di kabupaten kota. Jawaranya itu dari Jawa Barat, dari Provinsi Sumatera Utara, dan
Provinsi Banten, 3 terbaik. Samping tentu ada juga yang 10 besar ya, tapi kita memang memberikan kesempatan naik di atas panggung dengan jumlah yang sedikit agar terasa kompetisinya. Oke, nah ini kan tadi ada beberapa kategori ya Pak ya, Yes. ada literasi, ada aksi, kemudian reaksi begitu ya. Nah ini bagaimana supaya misalnya yang menang di literasi Ya. bisa juga baik dalam aksi begitu, tidak hanya Ya. bagus di atas kertas begitu Pak. Betul sekali. Jadi tiap-tiap kategori itu memiliki indikator dan variabelnya sendiri. Ya, ada daerah yang misalnya kategorinya sedang dari potensi bencana. Ya, dari potensi bencana dia kategori sedang, namun telah menyiapkan seluruh variabel instrumen yang dibutuhkan dalam baik meningkatkan literasi masyarakat, kajian risiko bencana, dan latihan kesiapsiagaan. Tetapi bencana di tempatnya karena statusnya sedang, belum teruji dari aspek pertolongan atau kesigapan di dalam penyelamatan. Oke. Oleh karenanya kita bentuk kategori kesigapan penyelamatan atau yang kita sebut dengan reaksi. Bisa jadi juara di literasi, juara di sigap aksi, tapi belum teruji di dalam Reaksi. Nah, jadi dia misalnya dapat juara hanya juara di literasi dan aksi saja. Namun kalau dia memperoleh dan ujian di lapangannya lebih besar lagi, dia telah menyiapkan kajian risiko bencana dan dokumen-dokumen serta melakukan publikasi sosialisasi serta melakukan latihan gladi di lapangan untuk menyiapkan masyarakat. Lalu juga pernah mendapat ujian yang sebenarnya, lalu gerakan dan pertolongan reaksi menolong masyarakat, penyelamatan, evakuasi juga bagus, maka terdokumentasi dengan bagus, agregasi nilai dari ketiga kategori ini membuat dia menjadi juara umum. Ya. Oke. Oleh karenanya berusahalah para daerah ini ketiga-tiganya. Jadi kalau hanya satu saja atau dua saja mungkin dia bisa menjadi menjadi prestisius dalam satu atau dua kategori, tapi saja ketika ya. di umum mungkin nggak dapat. Sekarang mungkin dari daerah yang mungkin dia satu sisi nomor 4, keduanya nomor 4, ketiganya nomor 4, tapi agregasi nilai semuanya dia dapat menjadi juara umum. Jadi itulah sistem penilaian yang dibentuk oleh Dewan Juri dari Universitas Indonesia. Kemendagri tidak ikut-ikutan ya, untuk tetap penilaian diberikan secara fair. Tidak ada titipan, tidak boleh. Oke, baik. Nah sebenarnya apa saja sih Pak arahan dari Kemendagri terkait perlindungan terhadap warga negara di daerah bencana? Ya, pertama siapkan kajian risikonya. Daerah yang tinggal di dalam lokasi tertentu harus mengetahui potensi bencana yang terjadi di daerahnya. Indonesia memang tinggal hidup di daerah yang disebut juga seperti ring of fire. Kita hidup di barisan gunung yang yang aktif. Yang aktif ya. Dan juga potensi lain, ada longsor, ada banjir, ada gempa bumi, ada tsunami, kekeringan, macam-macam. Setiap lokasi daerah harus mengetahui potensi bencana di daerahnya, lalu lebih menyiapkan diri terhadap jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah itu, lalu mengadakan kesiapan-kesiapan berdasarkan potensi bencana di daerah itu. Daerah kita mungkin misalnya di Kalimantan, yang kita tahu, kita kenal memiliki resiko rendah gempa bumi. Kita katakan begitu. Maka kesiapan masyarakat setempat itu bukan di gempa bumi, tapi mendapatkan potensi bencana yang lebih tinggi, misalnya banjir. Nah, maka masyarakat setempat harus menyiapkan diri, harus memiliki kapasitas dan literasi yang cukup tinggi terhadap bahaya banjir.
Oke. Kemampuan itu ditulislah di dalam kajian risiko bencana serta latihan kesiapsiagaan menyesuaikan dengan potensi risiko yang Ada hasil di kajian daerah. yang diperoleh di daerah-daerah masing-masing. Oke. Sebenarnya apa sih Pak pelayanan minimal yang harus warga terima pada saat bencana? Ya, ada banyak berdasarkan 3 jenis sublayanan. Sublayanan pertama, parameter pertama soal pelayanan informasi rawan bencana. Ini vital. Lihat pengalaman ketika tsunami Aceh di tahun 2004. Waktu itu literasi belum begitu banyak. Masyarakat belum begitu mengetahui bahwa setelah gempa bumi, maka kalau gempa buminya di laut, itu memiliki potensi tsunami yang besar. Ya. Waktu itu literasi kita belum begitu baik. Early warning system kita belum begitu ada, baik. ya. Sehingga tidak ada mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi setelah gempa selesai ada potensi tsunami. Karena waktu itu literasinya tidak sebaik sekarang, maka masyarakat tidak melakukan apa-apa, terutama yang di tepi hidup di tepi pantai atau bahkan yang sedang ke pantai. Bahkan saya mendengar cerita sebahagian masyarakat yang tinggal di tepi pantai karena air laut surut yang merupakan ciri-ciri tsunami mengambil ikan yang tertinggal di pantai misalnya. Literasi itu sekarang harus disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat bahwa ciri-ciri di samping ada peringatan, kalau sekarang sudah canggih. Begitu ada potensi tsunami, BMKG sudah kasih peringatan digital, publik mendengar, ya, dan mengambil aksi daripada resiko itu. Kemudian setelah itu juga pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Pemda harus menyusun rencana penanggulangan bencana yang di dalam dokumennya berisi pembagian tugas antar kelompok masyarakat, partisipasi publik, kolaborasi, bagi tugas dan segala macamnya. Di samping menyusun rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini kemudian dilatihkan oleh daerah melalui apakah Badan Penanggulangan Bencana atau kelompok masyarakat sehingga masyarakat terlatih. Jadi dilatihkan sehingga memiliki kemampuan atau kesiapsiagaan serta paham cara menyelamatkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Dan ini dilakukan biasanya ketika bencana sudah terjadi. Nah, jadi di situ pengaktifan sistem kedaruratan, secara administrasi apa yang harus dilakukan, kepala daerah harus menyatakan tanggap darurat, kemudian kelompok evakuasi berkoordinasi dengan baik, teknis-teknis penyelamatan. Layanan itulah yang kemudian lewat Garnas Buana kita ini, kita berikan penilaian apakah ke dalam 12 jenis layanan ini sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah, mana evidennya. Itulah yang kita berikan penilaian. Oke, nah selain itu adakah inovasi-inovasi yang dilihat dari ajang Garnas Buana Award ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pak, pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai Garnas Buana Award 2022 bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Safrizal. Pak Safrizal, dari ajang yang baru saja dilangsungkan ini, inovasi apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk mengoptimalkan antisipasi dan mitigasi bencana? Ya, baik. Kita ketika menghimpun semua data yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah, ternyata menemukan banyak praktek baik yang bisa diketok tularkan kepada daerah yang lain. Hambatan kita memang secara tradisional ya, kita mengatakan kurang uang, kurang sarana prasarana, kurang kompetensi, tapi ternyata dari hasil event ini ternyata banyak daerah yang kemudian menemukan terobosan-terobosan. Misalnya di dalam bidang meningkatkan literasi publik. Ternyata banyak terobosan yang dilakukan, misalnya bekerja sama dengan
perusahaan-perusahaan tertentu bahwa setiap publikasi yang dilakukan tertentu maka misalnya diberikan tagline. Oke. Bekerja sama, jadi tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi dalam publikasi perusahaan tertentu tolong sampaikan juga. Jadi bisa dilakukan secara paralel, saling bantu. Kemudian juga walaupun ada juga inovasi-inovasi yang dilakukan yang mengeluarkan sedikit uang, ya tentu efeknya akan lebih tajam. Misalnya sistem SMS broadcasting. Oke. Kalau kita melewati sebuah daerah yang memiliki potensi risiko bencana, maka SMS broadcasting akan masuk ke cellphone masing-masing orang yang lewat, mengingatkan bahwa daerah di situ adalah daerah longsor, hati-hati segala macamnya. Seperti itu. Jadi banyak inovasi baru, termasuk inovasi bagaimana meningkatkan sadar bencana berbasis komunitas. Bukan Pemdanya yang bekerja, Pemda cukup mengenalkan kepada publik, tetapi banyak partisipasi masyarakat yang hidup di dalam komunitas mengadakan gerakan sendiri dalam meningkatkan kesadaran publik akan bencana. Jadi yang seperti itu tentu menjadi nilai positif bagi pemerintah dalam memberikan penilaian. Termasuk sekarang kalau kita lihat ya di luar negeri, misalnya kita ambil Jepang yang mungkin potensi resikonya mirip seperti kita ya. Di sana anak kecil kalau terjadi gempa bumi sudah tahu harus melakukan apa. Sembunyi di bawah meja lalu melindungi kepalanya dari hempasan barang kalau terjadi gempa bumi. Dan itu dimulai dari dunia pendidikan, diajarkan sejak dini. Nah, banyak daerah yang melakukan itu. Memasukkan kurikulum bencana ke dalam kurikulum sekolah. Ya. Walaupun belum semua daerah melakukan. Praktek inovatif seperti ini boleh ditiru oleh banyak daerah. Dan dapat dibuat menjadi permainan, seolah-olah bermain tetapi pada hakikatnya melatih awareness dari anak-anak untuk melindungi dan membentuk sikap sadar bencana sampai dengan dewasa. Oke. Nah, apakah menurut Anda keterlibatan daerah-daerah di tanah air, apalagi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi ini sudah maksimal dalam Garnas Buana Award kemarin? Maksimal belum. Ya, kita jujur ingin mengatakan maksimal belum. Tapi trennya menaik. Misalnya dari data yang kita lihat ya, belum semua daerah memiliki kajian risiko bencana. Itu sekitar 200-an sudah memiliki kajian risiko bencana dan ada 100 daerah yang sekarang berusaha menyelesaikannya. Padahal kita memiliki 514 daerah otonom tingkat kabupaten kota. Ini usaha yang tiada putus dan tiada berhenti. Ya, kita yakin slow but sure ini terus akan menanjak dengan harapan beberapa tahun mendatang, 3 tahun mendatang, 500-an daerah otonom di Indonesia semua telah memiliki kajian risiko bencana. Harapannya sungguh tinggi karena ini adalah starting point kajian risiko bencana, bagaimana mengenali potensi bencana kepada masyarakat, karena kalau terjadi bencana tidak mungkin seluruhnya ditolong oleh pemerintah. Pusat, ya. Aparat kita nggak seberapa, tetapi dengan kemampuan literasi yang ada, masyarakat dapat untuk pertama kalinya dapat menolong dirinya sendiri atau menolong sesama yang lain kalau literasinya cukup tinggi. Oke, mungkinkah ada sesuatu yang dilakukan dengan misalnya daerah-daerah yang baik begitu hasilnya memberikan kontribusi kepada daerah-daerah yang belum baik begitu? Betul sekali. Jadi manfaat kompetisi seperti ini, daerah yang baik yang sudah juara misalnya katakan, ini menjadi benchmark. Daerah-daerah yang belum berhasil tapi kekurangan tempat belajar selama ini karena belum terbuka informasi. Nah sekarang silakan belajar di tempat daerah-daerah yang juara ini. Dan kita juga akan mengasistensi kepada daerah-daerah yang juara agar terbuka mau share experience bagaimana mengelola ini. Jadi bagi daerah yang juara kami jadikan tempat benchmarking, bagi yang belum nanti terpicu
termotivasi untuk loh yang itu bisa kok kita enggak. Padahal kan kita pinternya sama ini. Tetapi kenapa kok yang satu maju? Berarti motivasi ini akan kita naikkan agar tetap mau belajar di tempat yang sudah berhasil dan harapannya tahun depan juaranya berganti. Tapi bagi yang juara sekarang kalau kita tanya mau nggak berganti? Oh enggak, kami akan berusaha lebih baik sampai kami juara berturut-turut 3 kali. Begitu ya. Kayak Piala Dunia gitu. Pialanya boleh bawa pulang selamanya. Baik, lalu bantuan atau panduan dan dorongan seperti apa lagi disiapkan dari Kementerian Dalam Negeri agar daerah ini bisa lebih siap saat menghadapi bencana? Ya, di samping kita mengujinya lewat kompetisi seperti ini, tentu tugas pemerintah itu adalah memberikan asistensi, memberikan guideline, memberikan guidance kepada pemerintahan daerah agar parameter, variabel, indikator yang dibutuhkan ini betul-betul bisa diwujudkan, begitu ya. Kemudian juga pemerintah juga ikut membuat latihan-latihan, membuat simulasi-simulasi sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama, lalu kemudian menularkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya kepada masyarakat setempat. Oke. Nah, kira-kira dampak positif apa Pak yang didapat dari ajang Garnas ini? Ya, ini membuka mata ini. Hari ini sebelumnya belum pernah kita, ini kan yang pertama nih, ya. Sebelumnya kita nilai, kita evaluasi, lalu tak terpublikasi. Hari ini dengan kompetisi Garnas Buana ini lalu diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, hadir juga Kepala Badan Nasional Bencana, ya BNPB, hadir juga Kepala Basarnas. Ini instansi yang selama ini bersama-sama dengan Kemendagri di dalam pengelolaan manajemen bencana. Ya. Nah, hasilnya ini membuka mata bahwa ternyata ada daerah yang jauh melompat tinggi, ada daerah yang ya bisnis as usual, belum tergerak karena ini kan secara langsung nggak terlihat untungnya ini, ya. Pengurangan risiko bencana ini nggak kelihatan untungnya sekarang, tapi kelihatan untungnya kalau terjadi bencana, jumlah resikonya, saya ulangi, jumlah kematiannya itu minimum, jumlah kerugiannya juga minimum, baru terasa. Ya karena kalau ya ini tidak kita lakukan, maka pengalaman buruk kita di masa lalu nanti akan terus berulang, kita nggak bisa belajar dari ketidakberhasilan di masa lalu. Oke, baik. Lalu apa yang akan disiapkan dalam Garnas Buana Award tahun depan? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam perbincangan mengenai Garnas Buana Award 2022 bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Safrizal. Pak Safrizal, untuk penghargaan tahun depan ini bagaimana caranya supaya mendorong agar partisipasi daerah lebih banyak lagi begitu? Ya, dari data tahun ini ada 186 daerah berpartisipasi. Padahal Indonesia terdiri dari 514 kabupaten kota dan ada yang terbaru 38 provinsi. Jadi kalau dibagi kira-kira yang ikut ini ya kurang dari sepertiga. Ya. Harapannya adalah itu sebabnya karena waktu yang kita sediakan cukup pendek. Ya, hanya diberikan waktu berapa lama ya, Pak persiapan? 1 bulan lebih lah sedikit ya. Dan ini beberapa daerah mengatakan ini terlalu pendek untuk mengumpulkan evidence atau melakukan sesuatu. Ya memang tahun depan kita akan coba perbaiki, kita akan launching dari bulan Februari, lalu kita berikan award di bulan Desember. Jadi punya waktu kira-kira 10 bulan
untuk menyiapkan, mempersiapkan ya. mempersiapkan diri, baik di kegiatan meningkatkan literasi maupun latihan melalui sigap aksi, dan tentu yang reaksi kita tidak harapkan, dalam arti kita nggak mengharapkan bencana kan. Untuk melatih harus ada bencana betulan kan, nggak usah juga. Ya. Syukur alhamdulillah kalau tidak ada bencana. Tapi kalau ada bencana, kita juga bisa melakukan berdasarkan parameter kapasitas yang kita miliki untuk menerapkan ke dalam pertolongan dan penyelamatan. Tapi kita akan coba agak panjang 10 bulan, targetnya itu 80% daerah otonom di Indonesia sudah ikut. Bisa ikut begitu ya Pak ya. Oke, terakhir Pak, ada pesan kepada daerah-daerah mungkin yang belum berpartisipasi dalam Garnas Buana Award 2022. Ya, kawan-kawan, para bupati, wali kota yang ada di seluruh Indonesia dan juga kepada para gubernur di seluruh Indonesia, kita menghimbau pada tahun depan, insya Allah Februari, kita akan melaksanakan ajang ini kembali, tapi dengan periode yang cukup panjang. Kita berharap seluruh daerah dapat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini bukan semata-mata kompetisi. Kegiatan ini lebih besar daripada hanya sekedar kompetisi, yaitu menjalankan amanah Undang-Undang Dasar, yaitu salah satunya melindungi warga negara Indonesia, melindungi dari potensi risiko bencana, melindungi dari korban jiwa, melindungi kerugian harta benda, melalui kesiapan kita, komunikasi kita, menaikkan literasi, kemampuan masyarakat mengetahui potensi bencana, kesiapsiagaan aparatur maupun masyarakat, di samping juga kemampuan di dalam menolong masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi, tapi ini adalah menolong masyarakat, menyiapkan diri menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Bapak Safrizal sudah berbincang di sini. Semoga ini bisa memberikan informasi lebih banyak lagi bagi masyarakat, dan kita berharap lewat Garnas Buana Award ini memang bisa memicu daerah-daerah untuk berlomba memberikan yang terbaik ya Pak ya. Tidak hanya di atas kertas, tapi yang penting di dalam penanganannya, pelaksanaan penanganan bencana. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa. Terima kasih ya Pak.